luka yang tak terucap. Angin sore berembus lembut menyapu dedaunan jati yang gugur di halaman rumah kayu kecil milik Rania. Rumah itu berdiri di tepi desa Sumberjati, di antara hamparan sawah yang mulai menguning. Di dalamnya, seorang perempuan berwajah teduh tengah duduk di kursi bambu, menjahit baju sekolah anaknya. Tangannya lincah, tapi matanya menyimpan gurat kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Rania baru saja menyelesaikan salat asar. Di sudut ruang, sajadahnya masih terhampar rapi, dengan bekas air mata yang menetes di atasnya. Sejak kepergian suaminya, Arif, 5 tahun lalu, rumah itu sunyi, seolah separuh jiwanya ikut terkubur di tanah pemakaman desa. Dulu, Arif adalah sosok yang membuat Rania mengenal Islam. Ia menikahi Arif setelah melalui jalan panjang, melawan restu keluarga dan meninggalkan keyakinan lama. Semua dilakukan karena cinta dan keyakinan yang ia rasa benar. Tapi setelah Arif meninggal karena kecelakaan, dunia seakan berbalik arah. Rania yang dulu disambut dengan salam hangat kini mulai dijauhi oleh sebagian tetangga. Orang bilang, dia masuk Islam cuma ikut suaminya. Sekarang suaminya mati, siapa yang bimbing dia? Bisik beberapa warga di warung Bu Sarti. Kalimat itu seperti angin panas yang berhembus ke telinga Rania setiap kali ia melewati jalan kecil menuju pasar. Namun yang paling membuat hatinya pedih bukanlah kata orang, melainkan perubahan kecil yang mulai ia lihat pada putrinya, Akila. Dulu, Akila selalu pulang dengan cerita lucu dari sekolah. Tapi kini, wajahnya sering murung. Kadang ia enggan menatap ibunya. Ia mulai menutup pintu kamar, jarang makan bersama, bahkan mulai enggan mencium tangan Rania ketika berangkat sekolah. Rania mencoba menenangkan hati. Ia tahu, masa remaja bisa membuat anak berubah. Tapi entah mengapa, firasatnya mengatakan ada yang lebih dalam dari sekadar perubahan usia. Suatu sore, saat matahari mulai turun di ufuk barat, Rania memanggil Akila. Kila, Mama masak sayur lodeh kesukaan kamu. Ayo makan bareng, ucapnya lembut. Akila keluar dari kamar tanpa senyum. Aku udah makan, Ma. Tadi di rumah Bu Rahmah, jawabnya datar. Oh, di rumah Bu Rahmah, guru agama kamu. Iya, jawab Akila pendek. Rania menelan ludah. Ia merasa aneh. Sejak kapan Akila sering berkunjung ke rumah gurunya sepulang sekolah? Malam itu, Rania terjaga di tepi ranjang. Lampu temaram menyinari wajahnya yang lelah. Ia mendengar suara langkah pelan dari kamar Akila, lalu bisikan kecil. Ya Allah, jangan biarkan aku punya dosa karena Mama. Kalimat itu menohok dadanya. Apa maksudnya? Dosa karena Mama? Keesokan paginya, Rania mengantar Akila ke sekolah. Di jalan, beberapa ibu-ibu melirik dengan pandangan dingin. Salah satu dari mereka berbisik, cukup keras untuk terdengar. Itu loh, anaknya Bu Rania, kasihan, punya ibu yang gak jelas agamanya. Rania menunduk, pura-pura tak mendengar. Tapi di dalam dadanya, sesuatu mulai retak. Ia tahu, fitnah sedang menyebar. Namun ia memilih diam, karena diam baginya adalah bentuk sabar yang paling tenang. Hari-hari berikutnya, Akila makin menjauh. Ia mulai sering bicara kasar, dan lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman kelompok pengajian sekolah. Bukan berarti itu buruk, Rania justru senang jika anaknya dekat dengan agama, tapi ada yang ganjil. Tatapan Akila kini seperti menilai ibunya sendiri. Suatu malam, saat listrik padam, Rania menyalakan lilin kecil di ruang tamu. Ia mendengar langkah Akila turun dari kamar. Kila, sini duduk sama Mama. Dingin di luar. Tapi Akila malah memandang ibunya tanpa ekspresi. Ngah, katanya pelan. Ya, Nak, kalau seseorang pura-pura Islam, tapi hatinya nggak benar-benar yakin sama Allah, itu kafir, kan? Rania tertegun. Lidahnya keluh. Kenapa kamu tanya begitu? Enggak apa-apa, jawab Akila, lalu masuk ke kamar. Rania menatap lilin yang berkedip lemah di depannya. Di situ ia merasa seperti lilin itu, memberi cahaya tapi perlahan meleleh dalam kesepian. Malam itu ia menangis lama, hingga subuh datang tanpa suara. Dalam sujudnya, ia berkata lirih, Ya Allah, Engkau tahu betapa aku mencintai MU. Tapi mengapa Engkau biarkan anakku meragukanku? Hari-hari berikutnya, Rania tetap mencoba tegar.
Ia terus berdoa di ruang kecilnya, terus berusaha tersenyum di depan Akila. Tapi di setiap tatapan mata putrinya, ia mulai melihat jarak yang tak bisa ia jembatani hanya dengan cinta. Dan di akhir minggu itu, ketika hujan deras mengguyur desa, Rania berdiri di teras sambil menatap jalan tanah becek di depan rumah. Dari kejauhan, Akila datang berlari, wajahnya marah, baju sekolahnya basah. Begitu sampai di depan ibunya, ia berteriak, kata yang akan mengubah segalanya. Maaf. Rania membeku. Hujan, petir, dan suara jantungnya berpacu menjadi satu. Dunia runtuh dalam sekejap. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang bisa keluar. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rania merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Lidah yang menggores luka. Hujan belum juga reda malam itu. Petir menyambar langit desa Sumberjati, sementara angin berdesir membawa aroma tanah basah. Di bawah teras rumah kecil yang temaram, Rania berdiri mematung. Di hadapannya, Akila masih terisak, wajahnya marah, matanya tajam, dan bibirnya baru saja melemparkan kata yang mengguncang dunia ibunya. Mama kafir. Rania tidak menanggapi. Tidak karena ia tak ingin, tapi karena seluruh tubuhnya tiba-tiba tak mampu bergerak. Kata itu seperti petir kedua yang menyambar hatinya langsung. Ia menatap wajah anaknya, anak yang dulu ia gendong dengan doa, yang dulu ia suapi bubur sambil menyanyikan ayat-ayat pendek. Kini bibir mungil itu mengucapkan kata paling menyakitkan dalam hidupnya. Akila menunduk, lalu berlari masuk ke dalam rumah. Pintu kamar tertutup keras, meninggalkan gema di ruang kecil itu. Rania masih berdiri di teras, membiarkan hujan membasahi bajunya. Ia menengadah ke langit. Ya Allah, suaranya serak, apa aku sudah gagal menjadi ibu? Air hujan bercampur dengan air mata. Di dalam dada, luka yang selama ini ia tahan kini terbuka lebar. Pagi berikutnya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rania menyiapkan sarapan seperti biasa, nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi, tapi tak ada langkah kaki Akila di ruang makan. Ia hanya mendengar suara sendok dan piring dari kamar anaknya. Rania mengetuk pintu pelan. Kila, sarapan dulu, nak. Mama buat kesukaan kamu. Tak ada jawaban. Kila masih hening. Akhirnya, Rania meninggalkan sepiring nasi di depan pintu kamar. Mama taruh di sini, ya, katanya pelan. Beberapa menit kemudian, saat Rania hendak berangkat ke pasar, ia melihat piring itu masih utuh. Nasi sudah dingin, telur sudah mengeras. Tak satu suapan pun tersentuh. Ia menarik napas panjang. Ia tahu, kata, maaf, mungkin belum bisa menyentuh hati Akila. Tapi apa yang sebenarnya membuat anak itu tega menyebut ibunya kafir? Siang itu, Rania pergi ke pasar. Di tengah keramaian, ia melihat beberapa ibu sedang berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ia tak peduli, tapi telinganya sempat menangkap potongan kalimat. Kasihan anaknya, punya ibu yang cuma ikut-ikutan masuk Islam. Katanya dulu dia Kristen, kan? Siapa tahu hatinya belum berubah. Kata-kata itu seperti duri yang menancap. Ia hanya menunduk dan terus berjalan. Namun di hati kecilnya, ia mulai mengerti. Rumor itu sudah menyebar jauh. Dan mungkin, sampai ke telinga Akila. Sore hari, ketika Rania sedang menjemur pakaian, Bu Sarti, tetangganya yang terkenal cerewet, datang sambil membawa ember kosong. Bu Rania, numpang ambil air ya. Sumur saya kering, katanya sambil tersenyum aneh. Oh, silakan, Bu. Bu, saya cuma mau nanya. Dulu ibu tuh beneran masuk Islam karena cinta ya? Bukan karena keyakinan. Rania terdiam. Ia mencoba tersenyum. Saya masuk Islam karena saya percaya pada Allah, Bu. Oh gitu ya? Bu Sarti menatapnya dari ujung rambut sampai kaki. Tapi saya dengar-dengar, ibu jarang ikut pengajian, ya? Soalnya ibu-ibu di musola pada ngomong begitu. Rania hanya menjawab lirih, saya sibuk jualan, Bu. Tapi insya Allah, saya salat dan baca Quran di rumah. Oh iya, saya percaya, kok. Cuma ya, orang kampung kan suka salah paham, Bu, kata Bu Sarti sambil tersenyum sinis. Jangan marah, ya. Namanya juga tetangga.
Setelah Bu Sarti pergi, Rania duduk di beranda, memegang dadanya yang sesak. Ia tahu, kata-kata dari mulut manusia bisa lebih tajam dari pedang. Dan sayangnya, pedang itu kini diarahkan bukan hanya padanya, tapi juga pada anaknya sendiri. Malam harinya, Akila pulang lebih larut dari biasanya. Bajunya basah oleh hujan, rambutnya menempel di dahi. Kila, dari mana aja? Nak? Mama khawatir, kata Rania lembut. Ngaji di rumah Bu Rahmah, jawabnya singkat. Rania mengangguk. Bagus, kalau ngaji. Tapi lain kali kasih tahu Mama, ya. Akila hanya mengangguk tanpa menatap ibunya. Ia membuka sandal, masuk kamar, dan menutup pintu. Namun tak lama kemudian, Rania mendengar suara isakan dari balik pintu. Ia mendekat, lalu berbisik, Kila, Mama di sini, Nak. Ada apa? Tak ada jawaban. Hanya suara tangis yang tertahan. Rania bersandar di dinding kamar, ikut menangis tanpa suara. Anaknya sedang terluka, tapi entah luka dari mana datangnya. Keesokan harinya, Rania memberanikan diri untuk menemui Bu Rahmah, guru agama di sekolah Akila. Ia datang dengan pakaian sederhana dan membawa buah tangan, sekadar tanda sopan. Assalamualaikum, Bu Rahmah. Waalaikumsalam. Oh, Bu Rania. Ada apa, ya? Saya cuma mau menanyakan Akila, Bu. Belakangan dia sering murung. Katanya sering ke rumah ibu. Oh iya, betul. Akila anak yang rajin, Masya Allah. Tapi, Bu Rahmah menatap Rania agak lama. Saya mohon maaf sebelumnya, Bu Rania. Saya cuma ingin jujur. Akila sering cerita, katanya ibu jarang ikut kegiatan keagamaan di kampung. Beberapa teman-temannya bilang ibu itu bukan muslim sejak lahir. Rania menunduk. Iya, Bu. Saya memang mualaf. Tapi saya berusaha menjalankan agama sebaik mungkin. Bu Rahmah menghela napas. Saya percaya itu, Bu. Tapi anak-anak seusia Akila kadang belum bisa membedakan mana gosip, mana kebenaran. Apalagi kalau teman-temannya suka menuduh yang bukan-bukan. Mohon dimaklumi, ya. Rania mengangguk. Terima kasih sudah jujur, Bu. Saya hanya ingin anak saya tidak membenci saya karena salah paham. Insya Allah, Bu Rania. Teruslah sabar. Allah tahu hati ibu. Rania tersenyum tipis. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, sabar pun punya batas air mata. Sore itu, Rania pulang melewati jalan kecil di pinggir sawah. Langit memerah, burung-burung pulang ke sarang. Ia berhenti sejenak, memandangi hamparan hijau yang dulu sering ia kunjungi bersama Arif dan Akila. Dulu, mereka sering duduk di bawah pohon jati besar di tepi jalan ini, bercanda sambil makan jagung rebus. Sekarang pohon itu masih berdiri, tapi tanpa tawa. Rania menatap langit dan berbisik. Arif, lihatlah anakmu. Ia mulai menjauh dariku. Aku takut kehilangan dia, seperti aku kehilanganmu. Air mata jatuh satu-satu. Tapi ia cepat menyekanya, karena di kejauhan, ia melihat Akila berjalan pulang dari sekolah. Ia tersenyum, mencoba menyambut. Kila, sini, Nak. Mama bawakan gorengan, tempe kesukaanmu. Tapi Akila hanya lewat tanpa berhenti. Mama nggak usah repot. Aku nggak mau makan dari orang yang nggak jelas imannya. Kata itu menusuk lebih dalam dari kemarin. Rania hampir menjatuhkan kantong gorengannya. Ia hanya mampu berdiri diam, menatap punggung anaknya yang menjauh. Malam itu, Rania tak bisa tidur. Ia duduk di depan cermin, memandang wajahnya sendiri. Apakah imanku tidak cukup kuat, ya Allah? Apakah karena aku bukan muslim sejak lahir, maka orang bebas menyebutku kafir? Ia menangis, lama sekali, hingga matanya bengkak. Dan di tengah tangis itu, ia mendengar suara langkah kecil di depan pintu kamar. Akila berdiri di sana, wajahnya bingung dan mata berkaca-kaca. Hah? Rania menoleh cepat. Ya, Nak? Akila hampir bicara, tapi menunduk, menahan air mata, lalu berlari ke kamar tanpa sepatah kata pun. Rania hanya bisa tersenyum getir. Anakku, bahkan untuk meminta maaf pun, kamu masih takut. Ia lalu mengambil sajadah, menatap langit-langit rumah, dan berdoa dalam diam.
Ya Allah, jika lidah anakku telah melukaiku, biarlah aku yang menanggung sakitnya. Tapi jangan engkau hukum dia. Berilah hidayah pada hatinya, karena aku hanya ingin dia mengenal cinta MU seperti aku mengenal cinta seorang ibu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Rania tidur sambil memeluk sajadah, bukan karena kelelahan, tapi karena berharap ada keajaiban yang akan mempertemukan kembali hatinya dengan sang anak. Air mata di sajadah tua. Subuh datang pelan di desa Sumberjati. Kabut menutupi sawah, dan suara ayam berkokok bersahutan di kejauhan. Di rumah kecil di tepi jalan tanah, Rania duduk bersimpuh di atas sajadah yang mulai pudar warnanya. Di sudut kain itu, masih ada bekas noda air mata yang sudah berulang kali menempel, tanda doa yang tak pernah berhenti ia kirimkan. Tangannya bergetar saat ia menutup doa. Bibirnya berbisik pelan, "Ya Allah, jagalah anakku. Sekalipun hatinya jauh dariku, jangan biarkan dia jauh dari MU." Sajadah itu, peninggalan mendiang Arif, suaminya. Dulu, mereka sering salat berjamaah di ruang kecil itu. Arif akan menjadi imam, dan Rania selalu berdiri di belakangnya. Kini, setiap kali Rania sujud, ia bisa merasakan seolah suara suaminya masih membimbingnya membaca Al-Fatihah. Namun ketika ia membuka mata, yang tersisa hanya kesunyian. Rania menatap sajadah tua itu, lalu menutup matanya rapat-rapat. Hatinya berdesir oleh kenangan. 5 tahun lalu, di malam pernikahannya dengan Arif, ia pertama kali mengenakan mukena. Saat itu, Arif tersenyum lembut dan berkata, "Kalau nanti aku tiada, salatlah terus, Rania. Karena hanya itu yang bisa menjaga kamu tetap dekat dengan Allah." Kalimat itu kini menjadi jangkar hidupnya, satu-satunya kekuatan yang menahan hatinya agar tidak tenggelam oleh luka. Di kamar sebelah, Akila masih tertidur. Cahaya pagi menembus tirai jendela, jatuh di wajahnya yang tenang. Namun di balik ketenangan itu, batinnya sebenarnya gelisah. Sejak malam ketika ia berteriak menyebut ibunya kafir, pikirannya tidak pernah tenang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ucapannya benar, bahwa ia hanya membela agama, tapi semakin ia berpikir, semakin hatinya terasa sesak. Pagi itu, ketika bangun, ia melihat pintu kamarnya sudah dibuka sedikit. Di depan pintu, ada piring berisi roti hangat dan secangkir teh. Di sebelahnya, secarik kertas kecil bertuliskan tulisan tangan yang ia kenal. "Mama tahu kamu belum bisa bicara, tapi Mama tetap masak buat kamu. Makanlah, nak. Jaga kesehatanmu. Mama." Akila menatap kertas itu lama. Ada rasa bersalah yang menyesak di dadanya. Ia tahu ibunya tidak pernah marah, bahkan setelah ia mengucapkan kata yang seharusnya tidak pernah keluar dari mulut seorang anak. Namun rasa bersalah itu cepat tertutup oleh suara dari kepalanya sendiri, "Jangan tertipu oleh kelembutan itu. Bisa jadi ibumu cuma pura-pura taat. Begitu kata teman-temanmu, kan?" Kata-kata itu menggong lagi, seperti racun yang menetes perlahan. Di sekolah, Akila duduk diam di kelas. Matanya kosong, pikirannya melayang. Bu Rahmah, gurunya, sedang menjelaskan tentang dosa besar akibat menuduh seseorang kafir tanpa bukti. "Anak-anak," ujar Bu Rahmah, "tidak boleh sembarangan menyebut orang kafir. Jika seseorang masih salat, masih mengucap syahadat, maka kita wajib menghormatinya. Menuduh orang kafir adalah dosa besar." Akila tiba-tiba terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan di wajahnya. Ia menunduk, menahan perasaan yang mulai bergolak. Namun teman di sebelahnya, Dina, berbisik pelan. "Tapi kan, kalau ibunya dulu non-muslim, bisa aja hatinya belum ikhlas, ya? Makanya harus hati-hati." Bisikan itu menghancurkan harapan kecil yang baru tumbuh di hati Akila. Ia kembali menutup diri, menekan rasa bersalah yang hampir muncul. Sementara itu, Rania sedang di rumah. Ia memutuskan untuk membersihkan gudang. Di sana, di antara tumpukan kardus dan buku-buku lama, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil milik suaminya. Di dalamnya ada mushaf tua, beberapa surat, dan foto pernikahan mereka. Tangannya gemetar ketika membuka lembaran mushaf itu. Di halaman depan, Arif menulis dengan tinta hitam. "Untuk Rania, istriku. Jika suatu hari dunia menuduhmu, ingatlah bahwa Allah tidak pernah menuduh tanpa kasih.
Jadilah muslimah karena cinta, bukan karena takut. Rania menutup mushaf itu, menahannya di dada. Air matanya mengalir deras. Arif, andai kamu masih di sini, pasti kamu bisa menjelaskan pada Akila bahwa imanku bukan sandiwara. Suara langkah kaki membuatnya menoleh. Akila berdiri di pintu, memandangi ibunya yang menangis sambil memegang Al-Quran. "Ma," suaranya kecil, hampir tidak terdengar. Rania cepat menyeka air mata. "Oh, Kila. Kamu sudah pulang? Mau mama buatkan makan?" "Enggak, Kenapa, Nak? Kenapa mama nangis?" Rania tersenyum tipis. "Enggak apa-apa. Mama cuma kangen sama ayahmu." Akila menatap mushaf di tangan ibunya. "Itu Al-Quran, ya?" "Iya, mushaf peninggalan ayah." "Boleh aku lihat?" "Tentu." Rania menyerahkan mushaf itu perlahan. Akila membuka lembaran pertamanya dan membaca tulisan tangan ayahnya. Saat membaca kata, "Jadilah muslimah karena cinta, bukan karena takut," matanya mulai bergetar. Ia menatap ibunya. Dalam hati kecilnya, suara lain mulai muncul, suara ayahnya, samar tapi lembut. "Akila, mama kamu sudah banyak berkorban. Jangan sakiti dia." Namun sebelum suara itu sempat menguat, rasa gengsi dan pengaruh lingkungan kembali menutup hatinya. Ia menutup mushaf itu, mengembalikannya ke tangan ibunya, lalu berkata dingin, "Mama nggak usah pura-pura kuat. Orang yang benar-benar beriman nggak perlu cari pembenaran dari masa lalu." Rania menatap anaknya lama, lalu mengangguk pelan. "Baik, Nak. Mama nggak akan maksa kamu percaya. Tapi Mama cuma ingin kamu tahu satu hal. Kalaupun dunia menolak Mama, Mama akan tetap mencintai kamu tanpa syarat." Akila berbalik pergi tanpa menjawab. Tapi di dalam hatinya, kata-kata itu menancap kuat, seperti doa yang tak bisa ia tolak. Malam itu, Rania kembali duduk di sajadah tuanya. Lampu redup memantulkan bayangan wajahnya di lantai. Ia menatap sajadah itu lama, lalu tersenyum getir. "Sajadah tua, kau sudah tahu semua air mataku," gumamnya pelan. "Hari ini aku menangis lagi. Tapi aku tidak menyesal. Karena cinta seorang ibu bukan tentang balasan, tapi tentang keikhlasan." Ia mulai membaca surah Al-Baqarah ayat terakhir, suaranya bergetar. Saat sampai pada bagian, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha," Allah tidak membebani seseorang melampaui kesanggupannya, Rania berhenti, menutup wajahnya, dan menangis dalam sujud panjang. Di kamar sebelah, Akila yang belum tidur mendengar suara ibunya membaca doa. Suara itu lembut, tapi penuh kesedihan. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa tahu kenapa. Ia merasa seolah setiap bacaan ibunya menembus hatinya yang selama ini keras. Namun rasa malu dan kebingungan membuatnya diam. Ia hanya berbaring memeluk bantal, menatap langit-langit, dan berbisik pelan. "Ya Allah, kalau Mama benar-benar mencintai MU, kenapa aku nggak bisa merasakannya?" Pagi berikutnya, Rania menyiapkan sarapan seperti biasa. Kali ini ia menulis catatan kecil dan menaruhnya di piring Akila. "Mama tahu kamu sedang bingung. Tapi jangan biarkan kebingungan itu membuatmu benci pada orang yang mencintaimu. Coba dengarkan hatimu, Nak. Allah bicara lewat hati yang jernih." Saat Akila membaca catatan itu, dadanya terasa hangat. Dan untuk pertama kalinya, ia memakan sarapan buatan ibunya setelah sekian hari. Ia tidak tahu kenapa, tapi pagi itu nasi goreng terasa lebih lezat dari biasanya. Rania yang melihat dari dapur tersenyum. Ia tidak bersuara, tidak mendekat, hanya memandangi anaknya dari jauh dengan mata yang basah. Di dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Mungkin satu suapan itu pertanda bahwa kau belum sepenuhnya mengambil hatinya dariku." Namun ia belum tahu, perjalanan antara cinta dan keimanan ini masih panjang, dan badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Suara dari kuburan ayah. Langit sore di desa Sumberjati tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah, dan udara terasa berat seolah menyimpan sesuatu yang hendak pecah. Di pemakaman kecil di belakang masjid desa, Rania duduk di atas tanah basah, menatap batu nisan bertuliskan nama suaminya, Arif bin Hashim. Di tangannya,
seikat bunga kenanga yang baru ia petik dari halaman rumah. Ia letakkan di atas pusara, lalu mengusap batu nisan itu perlahan. "Mas," bisiknya lirih, "anakmu sekarang sudah besar." Tapi entah kenapa, hatinya menjauh dariku. Aku sudah coba sabar, tapi rasanya seperti menahan ombak yang tak berhenti datang. Angin sore menyapu lembut jilbabnya. Di sela-sela desir itu, seolah ada bisikan yang datang dari bawah tanah. Samar, tapi terasa hangat di hati. "Jangan berhenti berdoa, Rania. Hati anakmu belum mati. Ia hanya tertutup kabut." Rania menegakkan tubuhnya. Ia tahu itu bukan suara nyata, tapi entah mengapa, hatinya terasa tenang. Ia memejamkan mata, meneteskan air mata yang lama tertahan. "Mas, aku takut kehilangannya seperti aku kehilanganmu dulu. Tapi aku tahu, semua ini bukan ujian kebencian. Mungkin ini ujian cinta." Ia berdiri perlahan, menatap langit yang mulai temaram, lalu beranjak pulang. Sementara itu, di rumah, Akila sedang belajar di kamarnya. Di meja belajarnya, terdapat buku-buku agama, beberapa lembar catatan dari pengajian Bu Rahmah, dan mushaf kecil pemberian sekolah. Ia membaca, tapi pikirannya tidak tenang. Kata-kata gurunya kemarin masih terngiang di kepala. Menuduh orang kafir adalah dosa besar. Ia menutup buku itu dan menatap cermin di depannya. Wajahnya tampak letih, matanya sembab. Ia tahu, setiap kali melihat ibunya, ada rasa bersalah yang berusaha ia tolak tapi selalu kembali. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara pintu depan terbuka. Ibunya baru pulang dari makam ayah. "Mama lagi-lagi ke makam," gumamnya. Setiap kali pulang dari sana, Mama selalu lebih tenang. Hatinya tiba-tiba terasa rindu. Sudah lama ia tak ikut berziarah ke makam ayahnya. Dulu, saat kecil, ia selalu ikut, membawa bunga, menaburkannya di atas pusara sambil memeluk tangan ibunya. Tapi sejak kemarahan itu datang, ia tak pernah mau ikut lagi. Malam pun turun. Hujan tipis mulai membasahi genting. Rania menutup jendela kamar, lalu memandang ke arah kamar Akila. Cahaya lampu masih menyala di balik pintu. Ia mengetuk pelan. "Kila, Mama buatkan susu hangat." "Mau?" "Taruh aja di meja, Emma," jawab Akila dari dalam. Rania tersenyum lemah. "Baik, Nak. Jangan lupa diminum, ya." Ia pergi, meninggalkan segelas susu di depan pintu kamar. Akila menatap gelas itu lama. "Mama selalu begini," gumamnya. "Walau aku kasar, Mama tetap lembut." Ia mengambil susu itu, menyeruput pelan. Hangatnya menelusup ke dada, tapi bersamaan dengan itu, perasaan bersalah semakin menyesat. Tak lama kemudian, ia tertidur dengan buku agama masih terbuka di dada. Dan malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Akila berdiri di sebuah ladang hijau yang luas. Langit biru, angin sepo-sepo berhembus. Di kejauhan, ada sosok lelaki berdiri mengenakan baju putih, wajahnya teduh, senyumannya lembut. "Ayah," panggilnya lirih. Lelaki itu menoleh. Benar, itu Arif, ayahnya. Akila berlari menghampiri, tapi langkahnya terasa berat, seolah tanah menahan kakinya. "Ayah." Arif tersenyum. "Anakku, akhirnya kamu datang." Akila menangis dan memeluk ayahnya. "Ayah, aku rindu." Arif mengusap kepala putrinya dengan lembut. "Ayah juga rindu kamu, Nak. Tapi ayah sedih melihat kamu sekarang." Akila terkejut. "Sedih? Kenapa, ya?" "Karena kamu menyakiti orang yang paling mencintaimu." "Siapa, ya?" "Siapa lagi, kalau bukan ibumu, Rania?" Akila menunduk. Air matanya jatuh ke tanah hijau itu. "Tapi, ya, aku cuma ingin jadi anak yang taat. Aku takut Mama nggak sungguh-sungguh beriman." Arif memegang bahunya, menatap matanya dalam. "Nak, agama tidak diajarkan untuk menuduh. Iman bukan tentang siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling lembut hatinya." "Tapi teman-temanku bilang." "Jangan jadikan teman-temanmu Tuhanmu, Akila," potong Arif tegas namun lembut. "Lihatlah ibumu. Setiap malam dia menangis, bukan karena membenci kamu, tapi karena takut kamu jauh dari Allah."
Akila menatap wajah ayahnya yang perlahan diterangi cahaya. Ayah, aku salah, ya? Tidak ada manusia yang tidak salah, Nak. Tapi yang benar adalah yang mau mengakui kesalahannya sebelum terlambat. Cahaya semakin terang, membuat wajah Arif mulai memudar. Akila panik. Ayah, jangan pergi. Aku masih ingin bicara. Arif tersenyum terakhir kalinya. Bangunlah, Nak. Peluk ibumu sebelum penyesalan jadi doamu seumur hidup. Akila terbangun dengan napas tersengal. Matanya basah oleh air mata. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Hujan masih turun, dan dari kamar sebelah, terdengar suara lirih ibunya membaca Al-Quran. Suara itu menenangkan sekaligus menyayat hati. Ia berdiri, mendekati pintu kamar ibunya. Dari celah pintu, ia melihat Rania sedang duduk di atas sajadah tua, menatap mushaf peninggalan ayahnya. Suaranya lembut, penuh penghayatan. Akila memegangi dadanya. Ayah benar, Mama memang beriman. Kenapa aku buta selama ini? Tapi sebelum ia berani masuk, hatinya kembali dihantam oleh rasa malu. Ia mundur pelan, kembali ke kamarnya, menangis di bawah selimut. Ia ingin memeluk ibunya, tapi bibirnya kaku, tertahan oleh gengsi dan rasa bersalah. Keesokan paginya, Rania mengetuk pintu kamar Akila. Nak, Mama mau ke pasar, ya? Kalau kamu mau ikut. Belum sempat selesai, suara Akila terdengar dari dalam. Nggak usah, Ma. Aku di rumah aja. Rania tersenyum. Baik, Nak. Mama pulang sebentar lagi. Saat Rania pergi, Akila duduk di tempat tidur, memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding, foto lama, saat ayahnya masih hidup. Ia ingat hari itu, mereka berfoto setelah sholat Idul Fitri. Ayah memeluk ibunya erat, dan ia duduk di pangkuan Mama. Senyum di foto itu terasa jauh sekarang. Air mata kembali menetes. Ayah, aku dengar pesanmu. Tapi aku belum punya keberanian. Di luar, suara azan zuhur menggema dari masjid. Suara itu mengguncang hatinya lagi. Ia menatap sajadah di pojok kamar, lalu menunduk. Sudah lama aku nggak salat bareng Mama. Akila berdiri, mengambil air wudhu, lalu melangkah ke ruang tengah. Tapi begitu sampai di sana, ia hanya berdiri diam. Sajadah ibunya masih terbentang di lantai, masih basah oleh air mata yang belum kering. Ia duduk di situ, menyentuh serat kain itu, lalu menangis terisak. Maaf, katanya lirih. Aku belum sanggup bicara langsung, tapi aku dengar semuanya. Aku tahu Mama menangis karena aku. Dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia sujud di atas sajadah itu. Tidak lama, tidak keras, tapi cukup untuk membuat jiwanya luluh. Sore harinya, Rania pulang membawa belanjaan. Ia terkejut melihat Akila tertidur di ruang tengah dengan sajadah tua di pelukannya. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, mencium kening anaknya yang terlelap, lalu berbisik. Terima kasih, ya Allah. Mungkin inilah doa suamiku yang kau kabulkan. Namun kebahagiaan itu masih rapuh. Di luar rumah, gosip baru mulai berhembus, kabar yang akan kembali menguji keteguhan hati Rania dan kesadaran Akila. Dan ujian itu datang bukan dari siapa-siapa, melainkan dari mulut tetangga yang sama, yang tak pernah bosan menebar luka. Surat dari masa lalu. Malam kembali turun di desa Sumberjati. Angin bertiup lembut dari arah utara, membawa bau tanah basah sisa hujan sore tadi. Rumah Rania tampak tenang dari luar, tapi di dalamnya ada kehangatan baru yang mulai tumbuh perlahan. Akila duduk di ruang tengah sambil membaca Al-Quran. Sajadah tua masih ia bentangkan di depannya. Di sisi lain ruangan, Rania sibuk melipat pakaian sambil sesekali menatap anaknya dengan tatapan yang tak bisa disembunyikan, lega bercampur haru. Sudah 2 hari ini suasana rumah mereka berubah. Tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada tatapan dingin. Memang, Akila belum sepenuhnya berani bicara banyak dengan ibunya, tapi ia mulai membantu tanpa diminta, mengambil air wudhu, menyiapkan teh, atau sekadar menyalakan lampu teras sebelum maghrib. Bagi Rania, itu lebih dari cukup. Ia tahu, luka yang disembuhkan dengan cinta akan pulih perlahan. Namun sore itu, sesuatu terjadi,
sesuatu yang akan membuka lembaran masa lalu yang lama terkubur. Hari itu, Rania memutuskan untuk membersihkan kamar lama Arif, suaminya, yang selama ini jarang disentuh. Di dalamnya masih tersimpan banyak kenangan, rak buku penuh debu, jas kerja Arif yang tergantung di belakang pintu, dan sebuah peti kayu tua di bawah ranjang. Saat membuka peti itu, Rania tertegun. Di dalamnya, ada tumpukan kertas kuning tua, beberapa foto keluarga, dan satu amplop putih yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di atas amplop itu tertulis dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Untuk Rania dan Akila, bila suatu hari aku tiada. Rania memegangi dadanya. Tangan gemetarnya membuka lipatan surat itu perlahan. Di dalamnya, terdapat 2 lembar kertas dengan tulisan tangan yang masih rapi. Ia mulai membaca dengan napas yang bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk istriku Rania, dan anakku Akila yang kucintai dengan seluruh jiwa. Jika surat ini kalian baca, berarti Allah telah lebih dulu memanggilku. Jangan tangisi kepergianku, karena aku percaya, cinta yang berakar di dunia tak akan mati di akhirat. Rania, maafkan aku kalau selama ini aku jarang ada di rumah. Aku tahu, kamu menanggung banyak hal sendiri. Tapi percayalah, setiap malam aku selalu mendoakanmu. Aku tahu kamu wanita beriman, bahkan lebih kuat dari aku. Karena itu aku tak pernah ragu meninggalkan Akila bersamamu. Rania menutup mulutnya, menahan isak. Air matanya jatuh di atas kertas itu, membuat tinta sedikit luntur. Ia terus membaca. Untuk anakku, Akila. Nak, jika kamu membaca ini, mungkin kamu sudah besar. Kamu pasti pintar, rajin belajar, dan mudah-mudahan jadi anak yang dekat dengan Allah. Tapi nak, ingat pesan ayah, iman itu bukan cuma di bibir, tapi di hati dan tindakan. Suatu hari nanti, kamu akan diuji. Bukan oleh orang lain, tapi oleh rasa sombong di dalam dirimu sendiri. Saat itu terjadi, lihatlah wajah ibumu. Jika kamu bisa melihat air matanya, berarti Allah masih sayang padamu. Karena hati yang keras tidak akan menangis. Jangan pernah menilai iman seseorang dari seberapa keras dia berbicara, tapi dari seberapa lembut dia memaafkan. Rania menutup surat itu dan menatap langit-langit. Dadanya sesak oleh haru. Ia tidak tahu bagaimana Arif bisa menulis kata-kata seindah dan seberat itu. Ia tahu, surat ini bukan kebetulan. Mungkin inilah cara Allah menuntun kembali hubungan mereka yang retak. Malam itu, ia menaruh surat itu di meja makan, tempat yang pasti akan dilihat oleh Akila. Pagi hari berikutnya, Akila bangun lebih awal. Ia hendak menyiapkan sarapan seperti biasanya, tapi pandangannya tertumbuk pada amplop putih di meja. Di atasnya tertulis tulisan tangan ayahnya yang dulu sering ia lihat di catatan kecil sekolah, tegak, rapi, dan tegas. Ia memegang amplop itu dengan gemetar. Untuk Rania dan Akila. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Ia duduk dan membaca surat itu dengan perlahan, kata demi kata. Saat sampai di bagian tentang dirinya, ia tak bisa menahan tangis. Kamu akan diuji oleh rasa sombong di dalam dirimu sendiri. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Ia menutup wajahnya, menangis terseduh di meja makan. Gambar masa lalu berputar di kepalanya. Bagaimana ia menuduh ibunya kafir, bagaimana ia menolak disentuh, bagaimana ia menatap ibunya dengan benci. Semua terulang di matanya, tapi kali ini dari sisi lain. Ia membayangkan ayahnya melihat semua itu dari kejauhan, kecewa dan sedih. Maafkan aku. Yah, maafkan Akila. Rania yang mendengar suara tangis itu segera keluar dari kamar. Ia melihat putrinya menangis dengan surat di tangannya. Seketika, Rania tahu, surat itu sudah dibaca. Kila, panggilnya pelan. Akila menoleh, matanya sembab. Emma, ini surat dari ayah. Ayah tahu segalanya. Ayah tahu aku akan seperti ini. Rania mendekat dan memeluknya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, mereka berpelukan lama, saling meneteskan air mata tanpa kata. Maaf, Emma, aku jahat sama mama. Aku panggil mama, kafir. Aku benci diriku sendiri, ucap Akila tersengal. Rania menggeleng sambil mengusap punggung anaknya. Tidak, nak. Jangan benci dirimu. Dulu mama juga pernah salah.
Kita semua manusia, Kila. Yang penting, kita mau berubah. Pelukan itu lama sekali. Di antara isak tangis, mereka berdua seperti merasakan kehadiran Arif, lembut, menenangkan, seolah ikut memeluk mereka dari balik tirai waktu. Hari-hari berikutnya terasa lebih tenang. Akila mulai sering menemani ibunya ke pasar, ikut sholat berjamaah di mushala, bahkan membantu anak-anak kecil belajar mengaji di rumah. Orang-orang di desa mulai melihat perubahan itu. Namun perubahan juga membawa ombak baru. Suatu sore, ketika Akila sedang berjalan ke warung, dua perempuan tetangga menghampirinya. Salah satunya, Bu Yati, berbicara dengan nada setengah berbisik namun menusuk. Kila, kamu sekarang rajin ikut ibumu, ya? Sudah tobat dari mama yang itu? Akila menatapnya tajam. Maksudnya apa, Bu? Bu Yati tersenyum sinis. Ah, kamu tahu sendiri kan, dulu orang-orang bilang ibumu itu sesat. Ngajinya beda, caranya aneh. Tapi ya syukurlah kalau kamu sadar sekarang. Akila mengepalkan tangan, menahan emosi. Bu, mama saya tidak sesat. Mama saya hanya berbeda. Dan saya baru tahu, yang sesat itu bukan orang yang berbeda, tapi yang menebar kebencian. Suasana mendadak hening. Bu Yati terdiam, wajahnya memerah. Akila melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Dalam hatinya, ada keberanian baru yang ia sendiri belum pernah rasakan sebelumnya. Malamnya, Rania dan Akila duduk bersama di beranda rumah. Di antara mereka ada surat Arif yang kini sudah dilaminasi rapi. Bulan menggantung di langit, dan jangkrik bernyanyi di rumputan. Kata Akila pelan, kalau ayah masih hidup, aku mau bilang terima kasih. Karena suratnya, aku bisa lihat kebenaran yang selama ini aku tolak. Rania tersenyum, menatap langit. Ayahmu pasti dengar, Nak. Dan mama yakin, dia bahagia melihat kita begini. Mereka terdiam lama, menikmati keheningan malam. Sampai akhirnya, Rania berkata pelan, tapi Kila, perjalanan kita belum selesai. Masih ada hal yang harus kamu tahu tentang ayahmu. Tentang kenapa dulu orang-orang menuduh mama sesat. Akila menoleh, penasaran. Apa maksud mama? Rania menarik napas panjang. Semuanya dimulai dari perdebatan lama, antara ayahmu dan pemimpin desa. Perdebatan tentang ajaran, tentang kebenaran yang tak pernah diselesaikan. Tatapan Rania menerawang jauh, seolah menembus masa lalu yang kelam. Dan di sanalah awal dari kisah baru mereka. Saat Akila akhirnya mengetahui bahwa tuduhan, kafir, pada ibunya bukan sekadar kesalahpahaman, tapi bagian dari rahasia besar yang disembunyikan oleh seseorang yang selama ini mereka percayai. Rahasia di balik masjid tua. Subuh di desa Sumberjati masih diselimuti kabut tipis. Di kejauhan, suara azan dari masjid tua menggema, mengguncang keheningan seperti biasa. Namun pagi ini, gema itu terasa berbeda di telinga Akila, seperti membawa pesan yang belum ia pahami. Masjid tua itu berdiri di tengah desa, bangunannya dari batu bata merah dan kayu jati. Konon, masjid itu dibangun oleh kakek buyut mereka. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, tempat itu jadi sumber bisik-bisik, fitnah, dan perpecahan kecil di kalangan warga. Rania dulu pernah jadi pengajar di sana, hingga suatu hari, tiba-tiba ia dituduh menyimpang. Sejak saat itu, ia berhenti datang, dan sebagian warga menjauh darinya. Tapi Rania tak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bahkan pada Akila. Hingga malam itu, saat rahasia mulai terbuka. Tanya Akila sambil menatap wajah ibunya di ruang makan, waktu itu mama bilang tuduhan itu ada hubungannya sama ayah dan pemimpin desa. Sebenarnya, apa yang terjadi? Rania meletakkan sendoknya perlahan, menatap anaknya dengan mata yang dalam. Kamu sudah siap dengarnya? Akila mengangguk. Baik, kata Rania, menarik napas panjang. Semuanya bermula 7 tahun lalu, waktu kamu masih kecil. Waktu itu ayahmu sering berdiskusi di masjid dengan Pak Surya, ketua takmir. Mereka sama-sama orang baik, sama-sama berilmu, tapi berbeda cara memandang agama. Berbeda bagaimana, Pak Surya lebih keras, lebih suka menilai segala sesuatu dengan hitam putih. Ayahmu sebaliknya. Ia bilang, agama harus membawa kasih, bukan ketakutan.
Tapi sayangnya, perbedaan itu berubah jadi pertentangan. Hingga suatu malam, ayahmu menolak tanda tangan sebuah peraturan masjid. Akila terdiam. Peraturan? Iya, jawab Rania pelan. Peraturan yang melarang perempuan ikut mengajar anak-anak ngaji di masjid. Mata Akila membulat. Jadi Mama? Rania mengangguk, tersenyum pahit. Ya, Mama salah satu guru ngaji di sana waktu itu. Dan setelah ayah meninggal, semua tuduhan itu diarahkan ke Mama. Katanya Mama mengajarkan tafsir yang salah, karena Mama perempuan, karena Mama tidak pantas menafsirkan ayat. Rania berhenti bicara sejenak. Matanya berkaca-kaca. Padahal Mama cuma ingin anak-anak belajar bahwa Allah itu penuh kasih. Tapi bagi mereka, kasih dianggap kelemahan. Suasana hening. Hanya suara detik jam terdengar. Akila menatap ibunya lama. Jadi, semua tuduhan kafir itu bermula dari situ. Ya, jawab Rania lirih. Dan yang pertama kali menyebarkannya adalah orang yang kamu panggil guru sekarang. Kata-kata itu menghantam dada Akila seperti petir. Bu Rahmah, suaranya bergetar. Rania tak menjawab. Tapi air matanya jatuh begitu saja, menjadi jawaban yang tak perlu diucapkan. Malam itu, Akila tak bisa tidur. Di kamarnya, pikirannya bergolak hebat. Semua yang ia dengar dari ibunya bertabrakan dengan apa yang ia percayai selama ini. Bu Rahmah, guru pengajiannya, selalu tampak suci, lembut, dan berwibawa. Tapi bagaimana mungkin? Ia menatap mushaf di atas meja. Kata-kata ayahnya dalam surat tiba-tiba terngiang. Kamu akan diuji, bukan oleh orang lain, tapi oleh rasa sombong di dalam dirimu. Akila menangis pelan. Ia sadar, mungkin selama ini ia terlalu cepat percaya, terlalu buta oleh citra kesalehan orang. Dan yang paling menyakitkan, ia telah menjadi alat yang menyakiti ibunya sendiri. Tapi di tengah penyesalan itu, muncul tekad baru. Ia harus mencari kebenaran, langsung dari sumbernya. Keesokan sore, Akila melangkah ke masjid tua sendirian. Matahari mulai turun, langit berwarna oranye keemasan. Beberapa anak kecil baru saja selesai mengaji, keluar sambil tertawa-tawa. Ia melewati mereka dan masuk ke ruang utama masjid. Di sana, duduk seorang perempuan parubaya berkerudung abu-abu, wajahnya teduh namun tegas. Bu Rahmah. Assalamualaikum, Bu, sapa Akila dengan suara yang nyaris tak terdengar. Waalaikumsalam, Akila, jawabnya ramah. Sudah lama kamu nggak kesini. Alhamdulillah, senang sekali kamu datang lagi. Akila tersenyum hambar. Saya juga, Bu. Ada yang ingin saya bicarakan. Silakan, Nak. Akila duduk di depannya. Hening sesaat. Angin sore masuk dari jendela kayu, membawa aroma debu dan kenangan lama. Bu, kata Akila hati-hati, saya ingin tahu, 7 tahun lalu, benar nggak kalau ibu yang menuduh mama saya menyimpang? Bu Rahmah tertegun. Sekejap saja wajahnya berubah, tak lagi teduh, tapi hati-hati. Dari mana kamu dengar itu? Tanyanya datar. Dari mama sendiri, jawab Akila mantap. Dan dari surat peninggalan ayah. Suasana membeku. Lalu, Bu Rahmah menghela napas panjang. Akila, dulu ibu hanya ingin menjaga kemurnian ajaran. Ibu takut kalau umat salah paham. Waktu itu, ibumu mengajarkan anak-anak ayat-ayat dengan tafsir yang tidak umum. Ibu lawan? Akila menatapnya tajam. Atau takut kalau ibuku lebih dicintai anak-anak daripada ibu? Pertanyaan itu membuat Bu Rahmah menunduk. Jemarinya menggenggam tasbih di tangan dengan kuat. Kadang, katanya perlahan, rasa iri bisa terselip bahkan dalam niat yang dianggap suci. Akila menghela napas berat. Bu, karena iri itu, ibu buat banyak orang menjauh dari mama. Bahkan saya sendiri. Saya sampai berani memanggil mama saya, kafir. Suara Akila pecah. Ia menunduk, air mata jatuh ke sajadah tua di lantai masjid. Bu Rahmah tak segera menjawab. Lama ia diam, sampai akhirnya ia menatap Akila dengan mata yang basah. Anakku, ibu sudah menyesal sejak lama. Tapi ibu takut datang ke rumahmu. Takut ditolak, takut dianggap munafik.
Mungkin inilah hukuman ibu, melihat anak yang dulu ibu bimbing justru jadi korban dari dosa ibu sendiri. Tangis mereka berdua pecah di ruang sunyi itu. Dua generasi, dua perempuan yang sama-sama mencari Tuhan, tapi tersesat di jalan yang berbeda. Sejak hari itu, sesuatu berubah di desa Sumberjati. Keesokan paginya, Bu Rahma berdiri di depan jamaah wanita setelah pengajian. Dengan suara bergetar, ia mengakui semuanya. Saudariku semua, dulu aku pernah salah. Aku menuduh Rania menyimpang tanpa bukti. Aku biarkan rasa iri dan gengsi menutup mataku dari kebenaran. Aku mohon maaf, dan mohon Allah mengampuniku. Suasana masjid hening. Beberapa orang meneteskan air mata. Berita itu cepat menyebar. Orang-orang datang ke rumah Rania, meminta maaf, menawarkan bantuan. Tapi Rania hanya tersenyum, menerima semuanya tanpa dendam. Kalau Allah mau membuka hati mereka, itu sudah cukup bagi Mama, katanya kepada Akila. Malamnya, mereka kembali duduk berdua di beranda. Bulan menggantung di langit, seperti saksi yang setia. "Ma," kata Akila pelan, "sekarang aku tahu, yang paling berat bukan menanggung tuduhan, tapi memaafkan dengan tulus." Rania tersenyum, menatap anaknya penuh kasih. "Dan Mama tahu, Kila, imanmu akhirnya tumbuh, bukan dari marah, tapi dari maaf." Mereka terdiam lama. Hanya suara jangkrik menemani. Lalu, dari kejauhan, suara azan Isya terdengar dari masjid tua, kini terdengar lembut, tidak lagi menekan. Malam itu, Akila merasa sesuatu dalam dirinya benar-benar sembuh. Namun kisah mereka belum berakhir. Karena di antara tumpukan buku lama peninggalan Arif, Rania menemukan satu lagi catatan kecil, sebuah jurnal rahasia berisi pesan terakhir Arif tentang seseorang yang selama ini mengawasi mereka, seseorang dari masa lalu yang tak disangka masih hidup. Dan rahasia itu akan mengguncang kembali ketenangan yang baru saja mereka temukan. Rahasia di balik masjid tua. Subuh di desa Sumberjati masih diselimuti kabut tipis. Di kejauhan, suara azan dari masjid tua menggema, mengguncang keheningan seperti biasa. Namun pagi ini, gema itu terasa berbeda di telinga Akila, seperti membawa pesan yang belum ia pahami. Masjid tua itu berdiri di tengah desa, bangunannya dari batu bata merah dan kayu jati. Konon, masjid itu dibangun oleh kakek buyut mereka. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, tempat itu jadi sumber bisik-bisik, fitnah, dan perpecahan kecil di kalangan warga. Rania dulu pernah jadi pengajar di sana, hingga suatu hari, tiba-tiba ia dituduh menyimpang. Sejak saat itu, ia berhenti datang, dan sebagian warga menjauh darinya. Tapi Rania tak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bahkan pada Akila. Hingga malam itu, saat rahasia mulai terbuka. "Ma," tanya Akila sambil menatap wajah ibunya di ruang makan, "waktu itu Mama bilang tuduhan itu ada hubungannya sama ayah dan pemimpin desa. Sebenarnya, apa yang terjadi?" Rania meletakkan sendoknya perlahan, menatap anaknya dengan mata yang dalam. "Kamu sudah siap dengarnya?" Akila mengangguk. "Baik," kata Rania, menarik napas panjang. "Semuanya bermula 7 tahun lalu, waktu kamu masih kecil. Waktu itu ayahmu sering berdiskusi di masjid dengan Pak Surya, ketua takmir. Mereka sama-sama orang baik, sama-sama berilmu, tapi berbeda cara memandang agama." "Berbeda bagaimana, Ma?" "Pak Surya lebih keras, lebih suka menilai segala sesuatu dengan hitam putih. Ayahmu sebaliknya. Ia bilang, agama harus membawa kasih, bukan ketakutan. Tapi sayangnya, perbedaan itu berubah jadi pertentangan. Hingga suatu malam, ayahmu menolak tanda tangan sebuah peraturan masjid." Akila terdiam. "Peraturan?" "Iya," jawab Rania pelan. "Peraturan yang melarang perempuan ikut mengajar anak-anak ngaji di masjid." Mata Akila membulat. "Jadi Mama?" Rania mengangguk, tersenyum pahit. "Ya, Mama salah satu guru ngaji di sana waktu itu. Dan setelah ayah meninggal, semua tuduhan itu diarahkan ke Mama. Katanya Mama mengajarkan tafsir yang salah, karena Mama perempuan, karena Mama tidak pantas menafsirkan ayat." Rania berhenti bicara sejenak. Matanya berkaca-kaca. Padahal Mama cuma ingin anak-anak belajar bahwa Allah itu penuh kasih. Tapi bagi mereka,
Kasih dianggap kelemahan. Suasana hening. Hanya suara detik jam terdengar. Akila menatap ibunya lama. Jadi, semua tuduhan kafir itu bermula dari situ. Ya, jawab Rania lirih. Dan yang pertama kali menyebarkannya adalah orang yang kamu panggil guru sekarang. Kata-kata itu menghantam dada Akila seperti petir. Bu Rahmah, suaranya bergetar. Rania tak menjawab. Tapi air matanya jatuh begitu saja, menjadi jawaban yang tak perlu diucapkan. Malam itu, Akila tak bisa tidur. Di kamarnya, pikirannya bergolak hebat. Semua yang ia dengar dari ibunya bertabrakan dengan apa yang ia percayai selama ini. Bu Rahmah, guru pengajiannya, selalu tampak suci, lembut, dan berwibawa. Tapi bagaimana mungkin? Ia menatap mushaf di atas meja. Kata-kata ayahnya dalam surat tiba-tiba terngiang. Kamu akan diuji, bukan oleh orang lain, tapi oleh rasa sombong di dalam dirimu. Akila menangis pelan. Ia sadar, mungkin selama ini ia terlalu cepat percaya, terlalu buta oleh citra kesalehan orang. Dan yang paling menyakitkan, ia telah menjadi alat yang menyakiti ibunya sendiri. Tapi di tengah penyesalan itu, muncul tekad baru. Ia harus mencari kebenaran, langsung dari sumbernya. Keesokan sore, Akila melangkah ke masjid tua sendirian. Matahari mulai turun, langit berwarna oranye keemasan. Beberapa anak kecil baru saja selesai mengaji, keluar sambil tertawa-tawa. Ia melewati mereka dan masuk ke ruang utama masjid. Di sana, duduk seorang perempuan parubaya berkerudung abu-abu, wajahnya teduh namun tegas. Bu Rahmah. Assalamualaikum, Bu. Sapa Akila dengan suara yang nyaris tak terdengar. Waalaikumsalam, Akila, jawabnya ramah. Sudah lama kamu nggak kesini. Alhamdulillah, senang sekali kamu datang lagi. Akila tersenyum hambar. Saya juga, Bu. Ada yang ingin saya bicarakan. Silakan, Nak. Akila duduk di depannya. Hening sesaat. Angin sore masuk dari jendela kayu, membawa aroma debu dan kenangan lama. Bu, kata Akila hati-hati, saya ingin tahu, 7 tahun lalu, benar nggak kalau ibu yang menuduh mama saya menyimpang? Bu Rahmah tertegun. Sekejap saja wajahnya berubah, tak lagi teduh, tapi hati-hati. Dari mana kamu dengar itu? Tanyanya datar. Dari mama sendiri, jawab Akila mantap. Dan dari surat peninggalan ayah. Suasana membeku. Lalu, Bu Rahmah menghela napas panjang. Akila, dulu ibu hanya ingin menjaga kemurnian ajaran. Ibu takut kalau umat salah paham. Waktu itu, ibumu mengajarkan anak-anak ayat-ayat dengan tafsir yang tidak umum. Ibu... Akila menatapnya tajam. Atau takut kalau ibuku lebih dicintai anak-anak daripada ibu? Pertanyaan itu membuat Bu Rahmah menunduk. Jemarinya menggenggam tasbih di tangan dengan kuat. Kadang, katanya perlahan, rasa iri bisa terselip bahkan dalam niat yang dianggap suci. Akila menghela napas berat. Bu, karena iri itu, ibu buat banyak orang menjauh dari mama. Bahkan saya sendiri. Saya sampai berani memanggil mama saya, kafir. Suara Akila pecah. Ia menunduk, air mata jatuh ke sajadah tua di lantai masjid. Bu Rahmah tak segera menjawab. Lama ia diam, sampai akhirnya ia menatap Akila dengan mata yang basah. Anakku, ibu sudah menyesal sejak lama. Tapi ibu takut datang ke rumahmu. Takut ditolak, takut dianggap munafik. Mungkin inilah hukuman ibu, melihat anak yang dulu ibu bimbing justru jadi korban dari dosa ibu sendiri. Tangis mereka berdua pecah di ruang sunyi itu. 2 generasi, 2 perempuan yang sama-sama mencari Tuhan, tapi tersesat di jalan yang berbeda. Sejak hari itu, sesuatu berubah di desa Sumberjati. Keesokan paginya, Bu Rahmah berdiri di depan jamaah wanita setelah pengajian. Dengan suara bergetar, ia mengakui semuanya. Saudariku semua, dulu aku pernah salah. Aku menuduh Rania menyimpang tanpa bukti. Aku biarkan rasa iri dan gengsi menutup mataku dari kebenaran. Aku mohon maaf, dan mohon Allah mengampuniku. Suasana masjid hening. Beberapa orang meneteskan air mata. Berita itu cepat menyebar. Orang-orang datang ke rumah Rania, meminta maaf, menawarkan bantuan.
Tapi Rania hanya tersenyum, menerima semuanya tanpa dendam. Kalau Allah mau membuka hati mereka, itu sudah cukup bagi Mama, katanya kepada Akila. Malamnya, mereka kembali duduk berdua di beranda. Bulan menggantung di langit, seperti saksi yang setia. "Ma," kata Akila pelan, "sekarang aku tahu, yang paling berat bukan menanggung tuduhan, tapi memaafkan dengan tulus." Rania tersenyum, menatap anaknya penuh kasih. "Dan Mama tahu, Kila, imanmu akhirnya tumbuh, bukan dari marah, tapi dari maaf." Mereka terdiam lama. Hanya suara jangkrik menemani. Lalu, dari kejauhan, suara azan Isya terdengar dari masjid tua, kini terdengar lembut, tidak lagi menekan. Malam itu, Akila merasa sesuatu dalam dirinya benar-benar sembuh. Namun kisah mereka belum berakhir. Karena di antara tumpukan buku lama peninggalan Arif, Rania menemukan satu lagi catatan kecil, sebuah jurnal rahasia berisi pesan terakhir Arif tentang seseorang yang selama ini mengawasi mereka, seseorang dari masa lalu yang tak disangka masih hidup. Dan rahasia itu akan mengguncang kembali ketenangan yang baru saja mereka temukan. Darah yang sama. Malam itu, setelah berita tentang pengungkapan korupsi di masjid menyebar ke seluruh desa, suasana berubah drastis. Orang-orang yang dulu menghindari Rania kini menunduk malu setiap kali berpapasan dengannya. Beberapa datang membawa bingkisan, sebagian datang hanya untuk berkata, "Maaf." Namun di balik semua permintaan maaf itu, Rania tahu, tak semua hati benar-benar berubah. Ada yang masih menyimpan dendam, ada yang merasa terancam. Dan di antara mereka, ada satu sosok yang diam-diam memperhatikan rumah Rania dari kejauhan. Namanya Rauf. Tak banyak yang mengenalnya, karena ia jarang muncul di depan umum. Lelaki itu tinggal di pinggir hutan, di rumah kecil peninggalan orang tuanya. Dulu, ia sering datang ke masjid bersama Arif. Mereka bersahabat, hingga satu kejadian memisahkan segalanya. Rauf adalah adik tiri Arif, lahir dari pernikahan kedua ayah mereka. Tapi hubungan mereka tidak pernah harmonis. Rauf merasa ayahnya selalu lebih menyayangi Arif, memberikan segala perhatian, sementara dirinya hanya bayangan. Ketika Arif menikah dengan Rania, rasa iri itu semakin menjadi. Dalam pandangan Rauf, Arif mendapatkan segalanya, cinta, keluarga, dan kehormatan. Namun malam itu, ketika ia mendengar kabar bahwa Rania membersihkan nama Arif, hati kecilnya bergetar. Ia datang ke depan rumah Rania bukan untuk membalas dendam, tapi karena ada hal yang sudah terlalu lama ia pendam, sebuah rahasia yang Arif tinggalkan padanya sebelum meninggal. Pagi itu, Rania sedang menyapu halaman ketika suara langkah kaki terdengar mendekat. Ia menoleh, dan hampir tak mengenali wajah itu. "Rauf," suaranya tercekat. Lelaki itu menunduk, wajahnya tirus, janggutnya panjang. "Sudah lama, Mbak Rania?" Akila yang sedang menyiram tanaman langsung menghentikan gerakannya. Ia mengenali nama itu dari cerita ibunya. "Paman Rauf?" Rauf tersenyum tipis. "Kau pasti Akila, sudah besar sekarang. Wajahmu mirip ayahmu." Rania memandangnya waspada. "Untuk apa kamu datang ke sini?" Rauf menghela napas panjang. "Aku datang bukan untuk menambah luka. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Tentang kematian Arif." Rania menatapnya dengan mata melebar. "Apa maksudmu?" Rauf menatap tanah, suaranya serak. "Arif tidak meninggal karena jatuh di jurang seperti yang dikatakan orang. Aku tahu karena aku ada di sana." Udara seketika membeku. Flashback, 6 tahun lalu. Arif dan Rauf berdiri di tebing Bukit Barat, tempat biasanya mereka berbicara berdua. Angin sore berhembus pelan. Arif membawa map coklat berisi dokumen, sama seperti yang ditemukan Rania di ruang wudhu masjid. "Rauf," kata Arif, "aku ingin kau tahu. Aku menemukan bukti penyelewengan dana masjid. Aku akan menyerahkannya ke pihak berwajib." Rauf menatapnya, ragu. "Kau yakin? Orang-orang itu berpengaruh, Mas. Mereka bisa mencelakai keluarga kita." "Tapi aku tak bisa diam." Arif menatap langit yang mulai jingga. Kebenaran tetap harus ditegakkan. Saat itulah, dari balik semak-semak muncul dua lelaki berpakaian hitam. Mereka menghampiri cepat, membawa pentungan. "Mas,
Awas, teriak Rauf. Pertengkaran terjadi. Arif sempat terjatuh dan menahan diri di tepi jurang. Salah satu lelaki mendorongnya. Rauf berlari hendak menarik tangannya, tapi Arif sudah tergelincir. Suaranya menggema, lalu sunyi. Rauf berdiri di tepi jurang dengan napas terengah. Dua lelaki itu menatapnya dingin, lalu pergi tanpa sepatah kata. Ia tahu mereka suruhan seseorang. Tapi ia takut. Ia tak berani bicara. Dan penyesalan itu menghantuinya bertahun-tahun. Kini, di hadapan Rania, Rauf menunduk dalam-dalam. Aku pengecut, Mbak. Aku biarkan orang-orang percaya bahwa Arif jatuh karena kecelakaan. Padahal aku bisa bersaksi. Rania tertegun. Lalu kenapa baru sekarang kamu bicara? Karena baru sekarang aku siap. Dulu aku masih dikuasai kebencian. Aku pikir Arif pantas mendapatkannya karena semua rasa iri yang kupendam. Tapi setelah tahu apa yang kamu dan Akila alami, aku sadar, aku sudah menutup cahaya dengan gelap yang kuciptakan sendiri. Akila berdiri di samping ibunya, matanya berkaca-kaca. Paman, siapa orang yang menyuruh mereka? Rauf menatap jauh. Haji Karim. Dan satu orang lagi. Siapa? Orang dalam. Seseorang dari kalangan masjid sendiri. Seseorang yang kalian percaya? Rania mengerutkan kening. Pak Surya? Rauf menggeleng. Bukan. Tapi, Bu Rahmah. Nama itu mengguncang keduanya. Tidak mungkin, seru Akila. Bu Rahmah bahkan datang membantu Mama waktu semua orang menjauh. Dia yang sering kasih makanan, nasihat. Rauf menatapnya sayu. Ya. Dan itu cara terbaik untuk memastikan kalian tetap percaya padanya. Aku punya surat dari Haji Karim. Ini bukti bahwa dia dan Rahmah bekerja sama. Rahmah yang menyembunyikan laporan asli dan menanam bukti palsu supaya Rania terlihat bersalah. Ia mengeluarkan surat kusut dari sakunya. Rania membacanya, dan lututnya seolah kehilangan kekuatan. Tulisan tangan itu jelas. Rahmah, simpan semua berkas di rumahmu. Jika Rania mulai curiga, sebarkan gosip. Aku akan urus sisanya. Kah? Rania menutup surat itu perlahan. Akila menatap ibunya, suaranya bergetar. Ma, berarti Bu Rahmah yang selama ini kita anggap pelindung. Rania menatap jauh, wajahnya tenang tapi matanya merah. Tak semua yang tersenyum di depan kita tulus, Nak. Tapi ingat pesan ayahmu, cahaya, bukan dendam. Sore itu, Rania dan Akila mendatangi rumah Bu Rahmah. Rumah itu berada di ujung jalan, di bawah rindangnya pohon trembesi tua. Bu Rahmah menyambut dengan senyum seperti biasa, tapi senyum itu langsung memudar ketika melihat siapa yang datang bersama mereka. Rauf, bisiknya. Rania menatapnya tajam. Kami datang bukan untuk bertengkar, Bu. Kami hanya ingin tahu, kenapa? Kenapa ikut dalam permainan kotor itu? Rahmah menunduk. Aku dipaksa. Karim mengancam anakku. Waktu itu aku butuh uang untuk biaya rumah sakit. Aku menyesal, Rania. Tapi setelah semuanya terjadi, aku tak punya keberanian untuk bicara. Air mata jatuh di pipinya. Akila menggenggam tangan ibunya, berbisik, Ma. Rania menghela napas panjang. Aku tak akan membencimu, Rahmah. Tapi kebenaran tetap harus dibuka. Biar anak cucu tahu bahwa keadilan bukan milik orang berkuasa saja. Rahmah menangis keras, lalu berjanji akan bersaksi di hadapan desa. Beberapa hari kemudian, sidang desa digelar. Semua warga hadir. Haji Karim dibawa aparat karena bukti korupsi dan pembunuhan Arif sudah tak terbantahkan. Bu Rahmah bersaksi di depan semua orang, mengakui perannya, memohon ampun di hadapan Rania. Dan di tengah ruang sidang desa itu, Rania berdiri, tegak, tidak dengan amarah, tapi dengan cahaya di wajahnya. Dulu kalian memanggilku kafir karena aku berbeda, katanya lantang. Tapi sesungguhnya, kafir bukan soal siapa yang berbeda. Kafir adalah mereka yang menutup mata dari kebenaran. Suasana hening. Tak ada satupun yang berani menatapnya langsung. Akila berdiri di sampingnya, menggenggam tangan ibunya erat. Dalam hatinya, ia tahu perjuangan mereka belum selesai. Tapi setidaknya,
kebenaran sudah berdiri di tempat yang semestinya. Malam itu, setelah semua berakhir, Rauf datang ke rumah membawa sebuah kotak kecil. Ia menyerahkannya pada Akila. Ini milik ayahmu. Aku simpan selama bertahun-tahun. Sekarang waktunya kau yang memilikinya. Akila membuka kotak itu. Di dalamnya ada tasbih kayu hitam dan secari kertas dengan tulisan tangan Arif. Jika kau temukan ini, berarti kebenaran sudah sampai padamu. Gunakan cahaya itu untuk menuntun, bukan membakar. Karena darah kita sama, darah yang pernah bersaksi atas nama kebenaran. Akila memejamkan mata, air matanya jatuh. Ia memegang tasbih itu erat, seolah memegang tangan ayahnya sendiri. Rauf menunduk dalam-dalam. Maafkan aku, Mbak Rania. Aku tak bisa mengembalikan Arif, tapi biarlah aku menebus dosa ini dengan menjaga kalian. Rania tersenyum lemah. Kau sudah menebusnya dengan keberanianmu, Rauf. Kebenaran yang disuarakan lebih berharga daripada penyesalan yang disembunyikan. Dan malam itu, di halaman rumah sederhana itu, 3 sosok berdiri memandang langit yang mulai cerah. Di antara awan, bintang perlahan bermunculan. Angin berhembus lembut membawa bau tanah basah, pertanda hujan telah berlalu. Akila menatap ibunya dan berbisik, akhirnya aku mengerti kenapa ayah selalu bilang, jangan panggil mama kafir. Rania menatapnya penuh kasih. Karena iman bukan tentang siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling dalam memaafkan. Mereka berpelukan. Di kejauhan, suara adzan Isya berkumandang, lembut, seolah membasuh luka yang dulu menahun. Namun cerita belum berakhir. Karena di lemari tua di kamar Arif, tersimpan satu surat terakhir, surat yang akan mengubah takdir Akila sepenuhnya. Subuh turun perlahan di desa Kertamukti. Kabut tipis menggantung di atas sawah yang masih basah oleh embun. Suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan. Di rumah kecil di tepi jalan, Rania duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Di hadapannya, Akila tengah membuka lemari kayu tua milik almarhum ayahnya, lemari yang selama ini tak pernah disentuh lagi. Sejak keadilan untuk Arif ditegakkan, rumah itu seolah bernapas kembali. Orang-orang datang berkunjung, beberapa membawa makanan, sebagian hanya duduk diam menatap Rania dengan mata berkaca. Mereka tidak tahu harus berkata apa setelah bertahun-tahun menuduhnya tanpa ampun. Namun pagi itu bukan tentang masa lalu. Pagi itu tentang sesuatu yang lebih besar, sebuah surat yang ditemukan Akila di balik dinding rahasia lemari kayu. "Emma, ada ini," kata Akila, menarik sebuah amplop kuning yang terlipat rapi. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya. Untuk Rania dan Akila. Bacalah ketika cahaya sudah kembali. Arif, Rania tertegun, tangannya gemetar ketika mengambil amplop itu. Sudah bertahun-tahun ia tidak melihat tulisan tangan suaminya. Ia menatap huruf-huruf itu lama, sebelum akhirnya membuka perlahan. Di dalamnya ada 2 lembar kertas dan 1 foto keluarga mereka bertiga, foto yang diambil di tepi sungai, beberapa bulan sebelum Arif meninggal. Rania menatap wajah di foto itu, senyum Arif begitu tulus, dan di sampingnya Akila kecil berlari memeluknya dengan tawa. Kemudian ia membaca surat itu dengan suara bergetar. "Rania, Akila, jika kalian membaca surat ini, berarti rahasia yang kusimpan sudah kalian temukan. Aku tahu jalan menuju kebenaran tidak akan mudah, tapi aku percaya kalian berdua cukup kuat untuk melaluinya. Rania, maafkan aku jika selama ini aku terlalu sibuk mengejar kebenaran dunia. Kadang aku lupa, kebenaran sejati bukan hanya di atas kertas, tapi di dalam hati. Aku ingin kau tahu, aku tidak pernah ragu pada imanmu. Justru aku iri, karena di hatimu, Tuhan selalu hadir dalam tenang, bukan dalam teriakan. Dan untukmu, Akila, jika kau sudah cukup dewasa untuk membaca ini, ketahuilah bahwa darah kita bukan hanya darah manusia biasa. Kita adalah keturunan dari orang-orang yang menyalakan lentera pengetahuan di masa gelap. Jaga itu, nak. Jangan biarkan kebodohan menyamar sebagai kebenaran lagi. Aku menyembunyikan sesuatu untukmu, di balik pohon beringin tua di tepi sungai barat, tempat dulu kita biasa memberi makan ikan. Di sana ada kotak kecil berisi lembaran terakhir dari jurnal ini. Jika kau menemukannya, maka kau akan tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hari aku pergi.
Dan ingatlah, Rania, jika dunia kembali memanggilmu dengan nama yang menyakitkan, tersenyumlah. Karena orang yang memanggilmu kafir belum tentu tahu arti iman. Iman bukan teriakan di mimbar, tapi bisikan lembut di hati yang sabar. Aku mencintaimu selamanya. Arif, air mata jatuh membasahi surat itu. Rania menutup mulutnya, bahunya bergetar. Akila memeluk ibunya erat. Ayah masih menjaga kita bahkan setelah tiada. Rania mengangguk pelan. Ya, nak. Bahkan dari langit pun, dia tetap menuntun kita pulang. Sore itu, mereka berdua berjalan menuju Sungai Barat. Jalannya dipenuhi rumput liar, dan pohon beringin besar masih berdiri tegak di tepinya, rindang, tua, dan diam seperti penjaga rahasia masa lalu. Akila menatap sekeliling. Ayah bilang, di bawah pohon ini dia menyimpan sesuatu. Rania mengelus batang pohon itu. Dulu di sini dia sering duduk membaca, sambil menatapmu bermain. Setelah mencari beberapa saat, Akila menemukan sebuah batu datar di kaki pohon. Ia menyingkirkannya perlahan, dan di bawahnya tampak kotak logam kecil yang berkarat. Dengan hati-hati, mereka membukanya. Di dalamnya ada satu lembar kertas dan sebuah kalung kecil berbentuk matahari. Rania mengambil kertas itu dan mulai membaca. Jika kalian sampai di sini, berarti Tuhan masih memberi waktu bagi kebenaran untuk berdiri. Hari aku jatuh ke jurang, aku tahu seseorang akan datang. Aku sempat menulis ini di malam sebelumnya. Aku tahu Rauf akan menemukannya, tapi aku tak ingin ia hidup dengan beban kebencian. Rauf adalah saudaraku. Mungkin dunia membuat kami berbeda, tapi darah kami sama. Dan kelak, hanya dia yang bisa menuntun kalian pada kebenaran terakhir. Jadi, jangan benci dia. Rania, aku tahu akan tiba masanya kau harus memilih, memaafkan atau membalas. Tapi pilihlah memaafkan. Karena dendam hanya menunda cahaya. Sedangkan maaf, itulah yang membuat cahaya tumbuh. Kalung ini dulu kupesan untuk Akila. Matahari kecil ini melambangkan keyakinan bahwa bahkan di tengah malam tergelap, selalu ada harapan untuk fajar. Jika kau memakainya, nak, ingatlah, jangan biarkan dunia menentukan siapa dirimu. Tunjukkan bahwa iman bisa hidup dalam kasih, bukan dalam benci. Akila menggenggam kalung itu dengan mata berkaca-kaca. Ayah, aku akan jaga ini selamanya. Rania menatap langit sore yang mulai berubah warna. Cahaya oranye memantul di permukaan sungai, menciptakan bayangan seolah Arif sedang berdiri di sana, tersenyum pada mereka. Malamnya, Rania duduk di beranda rumah sambil menatap langit berbintang. Rauf datang, membawa 2 gelas kopi. Mereka duduk tanpa bicara lama. Rauf akhirnya berkata pelan, aku dengar kau dan Akila menemukan surat terakhirnya. Rania mengangguk. Iya, dan dia menyebut namamu. Rauf menunduk, suaranya bergetar. Aku tidak pantas disebut di surat itu. Aku gagal melindunginya. Tidak, kata Rania lembut. Kau tidak gagal. Kau hanya belum diberi waktu. Tapi sekarang, mungkin inilah waktumu untuk menjaga apa yang ditinggalkannya. Rauf menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tersenyum tanpa beban. Beberapa bulan berlalu. Desa Kertamukti perlahan berubah. Masjid yang dulu menjadi sumber fitnah kini menjadi pusat belajar. Rania mendirikan Rumah Cahaya, sebuah tempat bagi anak-anak belajar membaca, menulis, dan memahami agama dengan akal dan hati. Akila menjadi salah satu pengajarnya, mengenakan kalung matahari di lehernya setiap hari. Ia selalu berkata pada murid-muridnya, iman bukan alat untuk menunjuk orang lain, tapi cermin untuk melihat diri sendiri. Orang-orang dari desa tetangga mulai berdatangan, ingin belajar. Nama Rania disebut dengan hormat. Tapi bagi dirinya, semua itu bukan kemenangan. Hanya penebusan, untuk semua luka, hinaan, dan air mata yang dulu ia telan sendiri. Suatu malam, hujan turun pelan. Rania duduk di ruang tamu, memandang foto Arif di dinding. Ia tersenyum samar. Arif, kau benar, bisiknya. Kebenaran memang berat. Tapi setelah semua ini, aku paham, cahaya bukan datang dari kemenangan, tapi dari keikhlasan. Di luar, petir menyambar jauh di langit.
Angin membawa suara adzan Isya dari menara masjid yang baru direnovasi. Akila datang membawa secangkir teh. Emma, tadi aku mimpi ketemu ayah. Dia senyum dan bilang, terima kasih, cahaya sudah sampai. Rania menatap anaknya, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Mungkin itu bukan mimpi, Nak. Mungkin itu surat terakhir dari langit. Mereka saling berpelukan, lama sekali. Di luar, hujan berhenti. Bulan muncul di balik awan, bulat sempurna, bercahaya lembut seperti matahari kecil di dada Akila. Dan di antara kesunyian malam, seolah terdengar suara lembut dari masa lalu. Jangan panggil Mama kafir, karena dia adalah penjaga cahaya.